Eh, Terima kasih sudah mengundang kami dari Direktorat Pasar Digital Pengadaan untuk sama-sama sharing dan diskusi pada siang hari ini. Saya mungkin hanya menambahkan beberapa poin yang tadi sebenarnya sudah juga disampaikan oleh pemateri pertama gitu ya. Jadi saya izin share screen dulu. Sebentar. Hmm, sebentar. Ya, Bapak Ibu, tadi sebenarnya eh, apa namanya ya, sebagian besar poin-poin terkait perubahan pada penyelenggaraan di eh, metode pemilihan menggunakan katalog dengan purchasing gitu, itu sudah disampaikan oleh Mbak Desi. Saya mungkin akan sedikit menambahkan beberapa poin ya yang memang signifikan berubah gitu ya. Nah, dimulai dari eh, pelaku pengadaan gitu ya, Bapak Ibu. Eh, Mungkin yang kita pahami selama ini, Bapak Ibu eh, Apip sekalian, bahwa Pokja itu sama sekali tidak punya peranan gitu ya, Pokja pemilihan dalam proses yang menggunakan metode purchasing melalui katalog gitu ya. Karena benar-benar pelakunya itu hanya PP eh, ketika nilainya di sampai 100 gitu ya untuk apa namanya pekerjaan tertentu dan pejabat pembuat komitmen untuk proses surat pesanannya gitu ya. Jadi hanya dua role yang bermain dalam penyelenggaraan katalog elektronik plus bendahara sebagai fungsi pembayaran dari katalognya sendiri. Nah, dengan diterbitkannya Perpres 46 ini, jadi fungsi dari apa namanya pengelola pengadaan yang mengeksekusi proses purchasing itu bertambah. Jadi tidak hanya pejabat pengadaan, kemudian pejabat pembuat komitmen, ditambah satu lagi proses pemilihan penyedia purchasing melalui katalog yang dilakukan oleh Pokja yang apa namanya anggotanya dimulai dari tiga dan atau selanjutnya gitu ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, memang nanti akan ada aturan turunan ya dari proses ini. Tapi mungkin yang perlu kami sampaikan di sini bayangannya Pokja nanti hanya akan melakukan eh, apa metode purchasing melalui katalog dengan nilai di atas 200 juta gitu ya. Atau di atas 100 juta untuk jenis pengadaan jasa konsultasi. Nah, seperti apa detailingnya itu bagian yang nanti akan apa namanya diturunkan ya melalui turunan aturan-aturan turunan dari Perpres ini. Tapi kami boleh sampaikan juga dalam konteks pengembangan aplikasi, khususnya di aplikasi versi 6 ya, Bapak Ibu, aplikasi terbaru dari katalog elektronik. Nanti Pokja pemilihan ini akan punya role dalam proses menetapkan siapa yang akan menjadi penyedia di dalam proses purchasing-nya. Nah, hari ini Bapak Ibu ketahui bersama metode purchasing itu ada tiga ya. Pertama negosiasi, kemudian mini kompetisi untuk jasa lainnya barang, dan eh, mini kompetisi untuk pekerjaan konstruksi. Nah, dari diskusi awal, kami membayangkannya nanti di peraturan turunannya yang akan mengeksekusi eh, tadi ya dengan nilai di atas 100 untuk jasa konsultan dan di atas 200 juta untuk tiga jenis pengadaan lainnya
itulah nanti yang akan melakukan adalah teman-teman dari Pokja Pemilihan. Nah, metodenya seperti apa? Memang belum dituliskan ya, belum ditetapkan dalam aturan turunannya karena sedang proses juga. Tapi kami membayangkannya nanti teman-teman Pokja ini adalah yang melakukan proses mini kompetisi, bukan negosiasi ya. Karena kalau Pokja melakukan negosiasi itu memang pernah dilakukan dalam Probis katalog elektronik, tapi eh, dalam konteks eksekusi pembeliannya nanti si Pokja ini akan melakukan dengan sistem ini kompetisi. Jadi hampir sebenarnya hampir sedikit mirip dengan metode tendering atau seleksi di metode pemilihan yang lainnya selain katalog elektronik gitu. Nah, nantinya eksekusi pekerjaannya, pelaksanaan pekerjaannya tetap diserahkan kepada PA atau KPA kalau dalam konteks daerah ya biasanya karena tidak ditetapkan PPK dan pejabat pembuat komitmen dalam konteks kementerian atau lembaga. Nah, itu mungkin detailing yang nanti akan dituangkan ya di aturan terbaru turunan dari Perpres 46 ini bagaimana Pokja ini melakukan proses e-purchasing gitu ya. Bayangannya seperti tadi ya, untuk nilai 100 jasa konsultan, untuk nilai 200 untuk 3 jenis jasa lainnya ke atas itu eksekusinya akan dilakukan oleh Pokja dan akan menggunakan metode mini kompetisi. Nah, tapi ini kembali lagi belum ditetapkan sebagai aturan turunan ya Bu. Tapi ini hanya sebagai kisi-kisi kira-kira bayangan implementasi dari proses penambahan fungsi dari Pokja Pemilihan dalam konteks penyelenggaraan e-purchasing itu sebagaimana yang nanti akan dilakukan kurang lebih seperti itu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, tadi Mbak Desi di depan sudah menyampaikan juga gitu ya Bapak Ibu bahwa swakelola juga dalam beberapa poin kebutuhan pengadaannya dimungkinkan menggunakan e-purchasing. Nah, skemanya bisa skema tadi juga sudah disinggung oleh Mbak Desi ya, supply by owner atau supply by kontraktor. Nah, dalam konteks ini mungkin yang relevan nanti tipe 3 dan tipe 4 gitu ya. Ketika ada kebutuhan pengadaan yang dilakukan oleh pelaksana di tipe 3 atau tipe 4 atau tipe 2 juga mungkin ya dimungkinkan, maka apa namanya proses eksekusinya bisa menggunakan e-purchasing. Nah, kemudian yang juga signifikan berubah di peraturan turunannya adalah ditetapkan jenis jasa konsultan bisa juga melakukan e-purchasing. Pasal 41 ayat 2 ya. Nah, secara teknis nanti tentu saja harus ada proses inisiasi penetapan kategori jasa konsultansinya terlebih dahulu ya, baru bisa dieksekusi di katalog elektronik. Nah, ini nanti akan ada sama ya aturan turunan seperti apa sih jasa konsultasi ini penerapannya dalam katalog elektronik. Kalau kami sudah pernah berdiskusi dengan Kementerian PU, salah satunya misalnya adalah jasa konsultan pengawasan gitu ya. Nah, tapi tentu saja ini adalah tahapan yang memang harus dianalisis terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Karena karakteristik jasa konsultansi ketika dimasukkan di dalam skema e-purchasing bisa jadi harus diidentifikasi dulu ya jasa konsultasi seperti apa. Sederhananya seperti ini ya, kalau ada perencanaan, itu kan nanti akan ada jasa konsultasi perencanaan, mungkin juga ada jasa konsultasi pengawasan, atau jasa konsultasi yang sifatnya lebih kompleks lagi, seperti misalnya jasa manajemen konstruksi gitu. Nah, tapi poinnya nanti Bapak Ibu memang harus ada identifikasi yang lebih clear terkait ruang lingkup jasa konsultan yang akan dilakukan sebelum jasa konsultasi ini bisa dieksekusi dengan eh, apa melalui katalog dengan metode e-purchasing gitu. Nah, tapi itu bagian yang nanti akan juga diturunkan ya di dalam aturan turunan dari Perpres 46 ini.
Nah, kemudian yang juga eh, apa namanya baru gitu ya, walaupun sebenarnya secara filosofis mungkin ini juga sudah dilakukan gitu ya, bahwa pada saat kita akan melakukan e-purchasing itu kan ada tahapan persiapan ya Bapak Ibu, di mana salah satu poin di tahapan persiapan itu adalah mencari sumber informasi harga sebagai pembanding, baik dalam konteks metode negosiasi ataupun dengan dalam konteks metode mini kompetisi. Tapi poinnya adalah mencari sumber informasi harga. Nah, tapi di Perpres 46 ini dijelaskan ya deskripsinya itu bahwa eh, dengan nilai tertentu e-purchasing itu apa namanya mesti menyiapkan HPS gitu ya. Jadi sebenarnya secara real ini sudah dikerjakan walaupun di Perpres sebelumnya ini nggak dibunyikan gitu ya. Karena baik negosiasi ataupun mini kompetisi itu harus ada dasar atau informasi yang bisa dijadikan judgement ketika nanti melakukan proses negosiasi ataupun mini kompetisi sebagai dasar negosiasi atau sebagai dasar untuk menilai apakah mini kompetisinya sudah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, kemudian poin yang lain yang saya kira juga penting tadi adalah terkait eh, penerapan ini ya, penerapan toko daring. Nah, jadi banyak yang konsultasi ke kami, Direktorat Pasar Digital Pengadaan, yang mengatakan apakah toko daring ini sudah tidak relevan lagi dilaksanakan. Tidak ya, Bapak Ibu ya. Tadi Mbak Desi juga sudah sampaikan, hanya kita ingin agar para pelaku pengelola pengadaan ini lebih fokus. Fokusnya adalah ke satu platform saja. Apa namanya platformnya ya katalog elektronik saja. Nah, adapun penyedia-penyedia yang selama ini sudah jadi mitra di toko daring, itu nanti akan menjadi paling tidak salah satu kategori produk atau barang atau jasa lainnya atau konstruksi yang bisa dibeli juga di katalog elektronik. Nah, seperti apa detailnya nanti kami akan sampaikan ya ketika proses integrasinya sudah dilakukan. Tapi poinnya sebenarnya walaupun kata-kata toko daringnya sudah hilang, tapi apa mitra toko daring gitu ya, PPMSE-nya dan barang-barang atau produknya tetap akan bisa dieksekusi di katalog elektronik. Sehingga kita hanya akan mengenal satu platform saja untuk government apa namanya e-marketplace hari ini, yaitu katalog elektronik. Toko daring lebur menjadi bagian dari bagian besar dari katalog elektronik itu sendiri sebagai satu kesatuan platform. Nah, kemudian terakhir mungkin apa namanya yang relevan bagi Bapak Ibu sekalian, sebagaimana mungkin juga Bapak Ibu sudah mengikuti bahwa di versi terbaru dari katalog elektronik versi 6 ini ada yang namanya fitur e-audit ya Bapak Ibu, di mana kita membangun konsep fitur e-audit ini bersama juga tim Stranas KPK dan juga teman-teman dari BPKP. Nah, yang membedakan fitur e-audit dengan proses audit yang mungkin selama ini Bapak Ibu Apip lakukan adalah secara filosofi fitur e-audit yang ada di katalog elektronik ini pendekatannya lebih ke early warning system ya Bapak Ibu. Jadi m- sebisa mungkin mencegah sebelum peristiwanya terjadi gitu ya. Itu kenapa nanti di fitur e-audit ini eh, teman-teman APIP itu bahkan bisa memberikan alert terlebih dahulu ketika terjadi anomali-anomali. Nah, hari ini kan anomali yang kita sudah tetapkan itu ada 4 ya, Bapak Ibu ya. Yang pertama ketika misalnya proses transaksinya waktunya cepat sekali gitu ya. Kemudian harga yang yang ditransaksikan berbeda dengan harga yang di apa tayangkan di awal oleh penyedianya. Kemudian ketika apa namanya waktu-waktu transaksinya itu tidak umum gitu ya, tengah malam misalnya dan lain-lain. Nah, anomali-anomali ini masih terus akan berkembang dinamis ya, Bapak Ibu.
mengikuti apa namanya modus-modus kecurangan atau penyimpangan yang dilakukan di apa namanya purchasing di katalog elektronik. Jadi dari 4 yang sudah dibangun itu bisa jadi nanti berkembang ya, entah mungkin berkurang atau mungkin malah bertambah gitu. Tapi poin utamanya dari fitur e-audit di katalog elektronik versi 6 ini adalah memberikan sistem yang sebisa mungkin bisa mendeteksi dini gitu ya dan kemudian mengingatkan gitu ya kepada pengelola pengadaannya untuk kembali apa namanya apa ya menunjukkan komitmen terhadap proses yang mengikuti prinsip-prinsip pengadaan. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang cukup advance menurut kami ya Bapak Ibu karena dia sifatnya ya early warning system ya. Artinya sebelum kejadian atau penyimpangan itu terjadi, sebenarnya nanti teman-teman APIP bisa memberikan peringatan ya kepada para pengelola pengadaan yang akan melakukan proses e-purchasing. Saya kira itu beberapa poin yang apa melengkapi penjelasan yang panjang lebar tadi dari Mbak Desi di materi awal. Nanti mungkin Bapak Ibu kita akan apa lebih gali dalam sesi diskusi Pak, dan jawab. Demikian mungkin Mbak Ilpi, terima kasih. Kami kembalikan ke Mbak Ilpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.